Yang saya hormati segenap rohaniwan Makin Depok, para Bapak Ibu Tocin sekalian terkasih, salam dalam kebajikan, Wete Tongtian, Sancai. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Wang Tien yang telah berkenan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita rezeki, sehingga kita bisa bersama-sama berhimpun di litang kita ini untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah. Dan semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa menguatkan iman kita dan senantiasa pula keberkahan menyertai kita semua. Sancai. Gimana kabarnya Bapak Ibu Tocin? Luar biasa. Walaupun aura-auranya nih udah dikit lagi Imlek ya. Tapi litang masih lebih dari 70% terisi penuh. Sietian ceun. Berarti iman para Tocin betul-betul kuat ya. Untuk shopping Imlek mah masih ada waktu ya. Hari biasa juga bisa, nggak perlu hari Minggu aja. Kalau hari Minggu malah lebih rame. Saya aja belum shopping. Kenapa? Nggak terlalu penting baju baru, sepatu baru. Yang penting apa? Jiwa, hati, dan rohani kita. Ya, jadi walaupun pakai baju yang tahun kemarin nggak apa-apa. Nih saya aja udah pakai baju merah nih. Duluan Imleknya. Kenapa? Pengen hati saya lebih dulu menjadi baru. Ya, itu aja sekelumit. Tema Ciang Tao pada siang hari ini tentunya berkenaan dengan suasana Imlek juga, bahwa agama Konghucu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang besar. Siapa yang udah menjadi orang besar? Saya, nih lihat badannya besar kan? Ini besar secara fisik, tapi tidak secara rohani. Ya, agama Konghucu bukan itu. Ya, dalam pandangan agama Konghucu, orang besar itu tidak hanya dilihat dari penampilan, harta, jabatan, ataupun kedudukan saja, melainkan adalah orang-orang yang berpandangan jauh ke depan. Orang yang berpikir dan berjiwa besar dan dapat dijadikan teladan karena hidupnya selalu menjalankan kebajikan. Nah, susah kan? Susah menjadi orang besar, makanya kita harus senantiasa belajar. Dan jangan merasa bahwa begitu menjadi orang besar itu sulit, kita nggak mau berusaha. Banyak para Tocin yang berpikiran sempit. Susahlah menjadi orang besar dalam agama Konghucu. Rumit, saya mah nggak nyampe, otak saya nggak nyampe, kemampuan saya nggak mampu, kayak gitu. Jangan ya, agama Konghucu semua harus berusaha. Ya, semua ada prosesnya. Contoh orang besar di dunia, salah satunya Wright Brother, itu dari luar. Ya, ada yang tahu? Wright Brother itulah pencipta pesawat terbang pada tahun 1903 kalau nggak salah. Dia berangan-angan, waduh, kalau kita cuman jalan kaki kemana-mana ribet, ya harus bisa terbang kayak burung, bisa kemana-mana yang jauh, mudah, cepat. Dia berpikir keras, gimana menciptakan alat yang bisa membantu kita untuk terbang. Nah, pada saat itu pula banyak orang-orang yang mencemooh, ide yang nggak mungkin, terlalu berangan-angan kosong. Satu hal juga kadang ada yang mengatakan bahwa ya menyalahi kodrat manusia. Manusia kok mau terbang? Terbang mah urusannya burung. Tuhan menciptakan burung untuk terbang, menciptakan ikan untuk berenang. Manusia diciptakan untuk berjalan. Kenapa mesti pusing-pusing? Tapi Wright bersaudara itu nggak putus asa. Dia hanya diam dan dia terus berpikir dengan apa yang dia miliki, kemampuan yang dimiliki untuk menciptakan pesawat terbang. Dan akhirnya apa? Saat ini pesawat terbang itu ada di angkasa. Itulah salah satu contoh orang besar dengan ide-ide yang cemerlang. Ya, walaupun kita mengatakan nggak mungkin, hal itu memang sulit, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia berusaha, jatuh bangun, coba terbang dengan balon udara, nggak berhasil.
coba dengan sayap nggak berhasil, ya. Tapi lama-lama akhirnya dia menemukan alat yang bisa membawa dia untuk terbang. Dan akhirnya kita bisa menjelajah dunia. Sieten-ceen, coba kalau nggak ada pesawat. Sampai sekarang kita jalan kaki kali, ya, mau kemana-mana, ya. Nggak akan bisa mungkin ke antar benua, antar pulau. Jadi mainnya ya di satu pulau aja. Naik mobil atau sepeda motor, itu salah satu contoh. Yang dekat, orang besar di Indonesia, salah satunya almarhum Gus Dur. Ingat, gimana jasanya Gus Dur buat kita? Luar biasa. Kita bisa merayakan Imlek dengan hingar-bingar. Ya, nggak perlu rasa takut lagi. KTP kita juga sudah bisa Konghucu. Pelajaran agama dari mulai PAUD sampai kuliah bisa dengan ajaran agama Konghucu. Itu hal-hal orang yang besar, ya. Makanya karena dia berpikirnya juga besar. Dia nggak berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tapi buat kemanusiaan. Yang dekat di agama Konghucu orang besar, saya bisa pilih salah satu tokoh yaitu almarhum Wun Sustianda. Kenal? Kenal dong Wun Sustianda, ya. Kalau kita ketemu, jangankan ketemu, masih jauh aja kita lihat apa? Dia udah tersenyum. Jangankan yang seusia, yang lebih tua, yang lebih muda, anak-anak sekolah minggu aja, apa yang dilakukan Wun Se? Sudah pai, udah menyiapkan. Padahal masih jauh, dia udah siap. Tapi kita apa? Boro-boro. Sama teman sebaya aja pura-pura nggak ngeliat, ngapain pai? Iya nggak? Iya, coba lihat Wun Sustianda, siapapun orangnya, besar kecil, ya, pintar atau enggak. Terutama juga satu hal yang membuat saya bangga, beliau itu enggak pernah merasa ada musuh. Siapapun, mau orang yang dia sukai atau yang mungkin tidak berkenan terhadap dia, dia tetap pai, menghormat. Bisa enggak kita seperti itu? Susah kan? Belum tentu, ya. Itulah orang yang berjiwa besar. Itu salah satu contoh. Oke, saya lanjutkan. Ada 3 perbedaan cara berpikir. Yang pertama, orang-orang berpikir kecil membicarakan orang-orang. Orang-orang berpikir sedang kebanyakan membicarakan peristiwa-peristiwa. Orang-orang besar membicarakan ide dan gagasan. Kalau kita suruh memilih, pilih yang mana? Nomor 3 pasti. Tapi situ saya udah tulis. Kita kebanyakan di nomor 2. Yang lebih memprihatinkan masih ada juga yang di nomor 1. Orang-orang berpikiran kecil membicarakan orang-orang. Terutama ibu-ibu nih, maaf, kalau bicara gosip, asik dong. Asik. Gosip A, gosip B. Wah, nyambung ke si C. Terus saja berkembang di situ, membicarakan orang-orang. Nah, kalau orang yang berpikiran sedang membicarakan peristiwa-peristiwa, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di dunia, itu. Jadi udah nggak membicarakan gosip-gosip, nggak gibah lagi, ya. Yang ketiga, orang-orang besar membicarakan ide dan gagasan. Ini yang sangat penting. Kenapa? Supaya kita hidupnya berkembang. Kita harus punya ide, punya gagasan untuk bagaimana mengelola hidup kita dengan baik. Ya. Itu salah satu cara berpikir. Seperti yang tadi dibacakan oleh Bapak Peri di Mengce 6A pasal yang ke-15. Gong Tuzi bertanya, semuanya ialah manusia. Mengapakah ada yang menjadi orang besar dan ada yang menjadi orang kecil? Mengce menjawab, orang yang menurutkan bagian dirinya yang besar akan menjadi orang besar. Yang hanya menurutkan bagian dirinya yang kecil akan menjadi orang kecil. Semuanya ialah manusia. Mengapakah ada yang menurutkan bagian dirinya yang besar dan ada yang menurutkan bagian dirinya yang kecil? Tugas telinga dan mata
tanpa dikendalikan pikiran, niscaya akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Nafsu-nafsu dari luar bila mana bertemu dengan nafsu-nafsu dari dalam diri, mudah saling cenderung. Tugas hati ialah berpikir. Dengan berpikir kita akan berhasil. Tanpa berpikir tak akan berhasil. Tuhan yang Maha Esa mengaruniai kita semuanya itu agar kita lebih dahulu menegakkan bagian yang besar sehingga bagian yang kecil itu tidak bisa mengacau. Inilah yang menyebabkan orang bisa menjadi orang besar. Apa sih bagian yang besar? Bagian yang besar itu sing, watak sejati yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, kalau bagian yang kecil apa? Nafsu, keinginan. Nah, dari ayat ini jelas bahwa kita harus senantiasa mengendalikan nafsu. Keinginan-keinginan jangan sampai berlebih sehingga menutupi sing kita. Justru sing yang harus dikembangkan. Ya. Selanjutnya juga di dalam Mengce 3b pasal yang kedua ayat yang ketiga. Berdiam di rumah luasnya dunia, berdiri pada tempat lurusnya dunia, berjalan di jalan agungnya dunia, bila berhasil cita-citanya dapat mengajak rakyat berbuat yang sama. Dan bila tidak berhasil cita-citanya, tetap berjalan seorang diri di dalam jalan suci. Di dalam keadaan kaya dan berkedudukan tinggi, tidak dapat tercemar. Di dalam keadaan miskin dan tanpa kedudukan, tidak bergelisah. Ancaman senjata tidak dapat menyebabkannya takluk. Demikianlah seorang besar itu. Nah, ini ditegaskan kembali bahwa kita punya jalan suci ya untuk mengembangkan sing kita. Apapun tantangannya, mau kita dicemooh, mau dibilang ya terlalu lebay kata anak sekarang mah, sok jaim, sok wibawa. Padahal itu nggak terlalu penting. Yang penting memang kita punya niat untuk mengembangkan sing kita. Ya, sehingga sing kita yang lebih berkembang dibandingkan segala hawa nafsu maupun keinginan-keinginan yang terkendali. Ya. Nah, seperti kita tahu karakter seorang besar itu adalah memiliki sifat hucang atau 5 sifat mulia. Yang tadi sing itu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dapat dipercaya. Udah jelas ya, saya nggak perlu ngejelasin lagi, udah banyak disampaikan para rohaniwan, para pengkhotbah soal ini. Lalu saya ingin membantu untuk bagaimana kita bisa berpikir besar. Ada 5 cara. Yang pertama, jangan meremehkan atau merendahkan diri Anda. Ini yang sering terjadi. Sikap pesimis. Ya, saya mah orang nggak mampu, nggak akan bisa sampai ke sana. Saya mah sekolahnya cuma sampai SD, nggak mungkin saya bisa berdiri di sini. Begitu ya. Jangan merendahkan diri. Kita berusaha, belajar. Semua butuh proses. Nggak ada juga orang tiba-tiba lurus S3 suruh khotbah agama Konghucu, padahal dia nggak pernah ibadah di Litang. Emang bisa? Nggak mungkin. Semua butuh proses belajar. Itu. Kita jangan merasa diri kita rendah di mata orang lain. Kita sama sederajat makhluk yang paling mulia. Yang kedua, ungkapkan kata-kata yang menjanjikan harapan, kebahagiaan, dan kemenangan. Ini sikap optimis. Kebalikan dari yang tadi, pesimis. Optimis. Mau dagang, optimis. Mau ujian sekolah, optimis. Ya tapi enggak cuma optimis doang, enggak mau berusaha. Ya kalau mau ujian ya mau optimis dapat nilai bagus, ya harus dibantu dengan belajar. Begitu juga orang berdagang seperti saya, harus sungguh-sungguh, jujur, tekun, mau capek, ya itu salah satu cara berpikir besar. Yang ketiga, teruslah berlatih menambahkan nilai orang lain pada diri Anda. Nah ini, kalau ada contoh orang yang sudah lebih hebat dari kita, lebih maju dari kita, lebih pintar dari kita belajar dari dia. Kita berusaha menyamainya, bukan bahwa kita harus minder. Iya enggak? Kalau kita mau berusaha,
pasti kita akan bisa setara atau sejajar. Yang penting kita berusaha terus, tidak pernah putus asa. Yang keempat, pandanglah pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang penting. Ini banyak juga nih yang orang-orang bekerja, begitu dapat jabatan, seorang sales misalnya. Ya, saya mah cuma sales, dia mah direktur. Nggak bisa dibanding-bandingin. Nggak seperti itu para tocin. Ya, begitu kita mempunyai satu pekerjaan, cintailah pekerjaan itu. Jangan jadikan pekerjaan itu menjadi membuat kita frustasi atau merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang kita tekuni. Kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, kita pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nggak peduli jabatan kita di mana, posisi kita di mana, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, abaikan hal-hal sepele dan fokuslah pada tujuan-tujuan besar. Seperti saya bilang tadi, tujuan anak sekolah misalnya mau belajar, ya belajar dengan tekun. Tujuan saya mau Ciangtau pada minggu ini, ya saya belajar seminggu sebelumnya, berusaha. Jangan dadak satu malam, yang ada ngantuk, begadang. Karena nggak fokus. Nah, seperti itu contoh 5 cara kita berpikir besar. Lalu di dalam agama Konghucu juga ditegaskan bahwa kita selain berpikir besar, kita juga harus berjiwa besar. Berjiwa besar berarti menggunakan pikiran dan jiwa kita secara baik dan benar untuk menghadapi persoalan hidup. Sehingga kita bisa hidup di jalan yang benar. Agama mengajarkan untuk kita selalu jalan yang benar. Makanya kita harus berjiwa besar juga. Jangan dikit-dikit kita baper. Ada orang berbisik di depan kita, kita udah curiga. Yah, ngomongin gua deh nih. Dia sambil senyum-senyum ngelihat kita. Padahal yang dibicarakan lain. Lagi bicarainnya apa? Makanan enak banget no di sana. Iya, kitanya udah baper duluan. Waduh, ngomongin gue. Nah, kayak gitu. Kita nggak berjiwa besar. Ya. Seperti di dalam ayat, mati hidup adalah firman, kaya mulia adalah pada Tuhan yang Maha Esa. Tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dengan taat di dalam kelurusan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus berjiwa besar, menerima. Ketika kita hidup miskin, kita terima dengan taat. Dan kita tetap berusaha untuk keluar dari zona itu. Ketika hidup berkecukupan, kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Kita juga harus berbagi dengan sesama kita. Betul? Betul, paham ya? Selanjutnya di dalam Mengce jilid 4b ayat yang ke-6, Mengce berkata, kesusilaan yang bukan kesusilaan, kebenaran yang bukan kebenaran, seorang yang berjiwa besar tak mau melakukan. Udah jelas ya? Jadi kalau memang kita bicara kesusilaan, ya kita lakukan dengan kesusilaan. Bicara kebenaran, kita lakukan juga dengan kebenaran. Lalu di dalam Lunyu jilid 7 pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, Umaki melaporkan hal itu. Nabi bersabda, sungguh beruntunglah aku karena tiap kali berbuat salah segera ada orang yang mengetahuinya. Paham dari ayat ini? Saya bantu jelaskan. Sungguh beruntunglah aku karena tiap kali berbuat salah segera ada orang yang mengetahui. Jadi kita harus senantiasa introspeksi bahwa manusia itu enggak luput dari hilap dan kesalahan. Suatu waktu akan kita kejeblos atau lupa atau berbuat salah. Nah, ketika kita diperingatkan kita berbuat salah, kita harus berterima kasih. Bukan malah kita kesel, tersinggung. Ini sahabat kita kasih tahu, sikap kamu jangan begitu dong. Itu kan menyinggung perasaan saya. Kitanya merasa kekeh, enggak. Saya enggak kenapa-napa kok. Kamu aja berprasangka buruk. Akhirnya apa? Kesel. Iya, jangan seperti itu. Ini contoh dari ayat yang tadi. Lalu di dalam Linyu jilid 9 pasal yang ke-25 Nabi bersabda, utamakanlah sikap satya dan dapat dipercaya. Janganlah berkawan dengan orang yang tidak seperti dirimu. Dan bila bersalah, janganlah takut memperbaiki. Nah,
kalau kita udah salah, kita perbaiki. Bukan kalau kita malah membuat kesalahan-kesalahan lain. Seperti orang yang suka berbohong. Kalau orang nggak mau mengakui kebohongannya, dia akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Dan itu akan terus berlanjut. Selamanya akan selalu berbohong. Karena apa? Untuk melindungi dirinya. Menutupi perilaku dia. Ya, orang yang berjiwa besar adalah orang yang dapat belajar dari kesalahan. Nah, dari keseluruhan ayat ini jelas. Jadi kita harus belajar dari kesalahan. Orang yang berjiwa besar. Jangan begitu kita udah pernah salah, kita frustasi, akhirnya apa? Main ayunan di leher. Iya. Kaum remaja putus cinta kayaknya udah dah saya main ayunan aja di leher. Kayaknya udah nggak ada cowok lain atau cewek lain. Padahal banyak jutaan manusia. Iya nggak? Belum tentu dia cocok sama si A. Mungkin dia lebih cocok dengan si B. Pokoknya manusia mah tugasnya berusaha. Ya, jangan pernah putus asa. Ya, sebagai yang terakhir, kesimpulan ya. Seorang cince berpikir besar, berperilaku bajik dan berjiwa besar, bukan karena ingin dipuji. Jadi begitu kita berbuat hal-hal yang besar, kita jangan mengharapkan pujian. Ya. Bukan karena ingin mendapat imbalan atau termasyur di kemudian hari. Jangan kita berbuat baik, jangan berpikir, wah saya pengen termasyur. Pak Andi nih berbuat baik, keren. Diagung-agungin ya. Akhirnya kita apa? Sombong. Karena kita mau tujuan apa? Punya imbalan agar termasyur. Dan juga bukan karena takut akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, jangan kita merasa, wah kalau saya nggak berbuat baik, ntar saya dihukum. Hidup saya akan sengsara. Nggak usah berpikir kayak gitu. Nah, tugas manusia adalah yakin dan percaya bahwa memang sudah kodrat seharusnya dilakukan manusia sebagai makhluk termulia. Nah, kita sebagai makhluk termulia, sudahlah kita lakukan hidup yang benar, menjalankan kebenaran. Kembangkan watak sejati kita ini sebaik-baiknya. Itu inti darinya. Jadi begitu kita dapat mengembangkan dengan baik, menutupi, mengurangi semua keinginan yang berlebih, maka kita akan bisa menjadi orang besar. Sancai. Ya, seperti itu. Gambaran agama kita bagaimana menjadi orang besar. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kalau memang kurang, kita bisa berkomunikasi dengan saya atau dengan para rohaniwan. Jadi di suasana yang menyambut tahun baru ini, yuk kita berusaha menjadi orang yang besar. Besar pemikirannya, besar jiwanya, besar perbuatannya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terimalah kembali salam kebajikan. Wei te tong tian. Sancai.